Ya, pemirsa, proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi terus dioptimalkan. Ya, merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pemerintah siapkan investasi sebesar 5,9 miliar dolar Amerika Serikat untuk pengembangan hilirisasi industri baterai. Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium antara PT Aneka Tambang Indonesia Battery Corporation atau IBC dan konsorsium CATL atau CALT. BREM serta Legend atau CBL. Industri baterai ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendorong pengembangan industri dari hulu ke hilir industri baterai untuk ekosistem kendaraan listrik. Di mana pemirsa, proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi merupakan bagian dari proyek strategis nasional dengan nilai investasi mencapai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo menegaskan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik ini sebagai proyek bersejarah dan memiliki nilai strategis. Di sisi lain, Presiden meyakini Indonesia bisa mencapai swasembada energi paling lambat pada 6 tahun ke depan atau tahun 2031. Terlebih lagi, industri baterai untuk ekosistem kendaraan listrik ini menjadi hal penting karena swasembada energi akan ditempuh dari swasembada listrik. Proyek ini adalah proyek terobosan dan sebagaimana tadi dilaporkan dengan investasi 5,9 sampai 6 miliar dolar akan menghasilkan nilai diperkirakan 48 miliar dolar. Jadi 8 kali nilai tambahnya. Dengan nilai tambah yang sekian, tidak hanya Maluku Utara yang akan kita percepat pembangunannya, tapi provinsi-provinsi lain akan menikmati. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan hilirisasi sektor kendaraan listrik harus berkeadilan, di mana Kementerian SDM mendorong seluruh pihak untuk memastikan bahwa proyek hilirisasi tidak hanya untuk investor dan pemerintah pusat, namun juga melibatkan pemerintah dan masyarakat daerah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kapasitas baterai yang akan diproduksi di pabrik Karawang, Jawa Barat ini akan mencapai 6,9 gigawatt hour pada tahap pertama atau akhir tahun 2026. Secara total kapasitasnya akan mencapai 15 gigawatt hour atau setara 250.000 sampai dengan 300.000 mobil listrik. Untuk itu, Bahlil menegaskan proyek yang mencakup area seluas 3.023 hektar ini diyakini mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 pekerja tidak langsung serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Secara keseluruhan proyek ini hampir kurang lebih sekitar 6 miliar dolar. Ini kurang lebih sekitar 100 triliun. Ini bukan angka kecil, dan lapangan pekerjaan 35.000 yang tidak langsung, yang langsungnya itu 8.000. Kemudian multiplier efek dari pertumbuhan ekonomi itu kurang lebih sekitar 40 miliar USD per tahun. Dan ini setiap tahun ketika harganya naik itu naik lagi. Jadi dan ini saya minta kepada perusahaannya agar hilirisasi ini jangan hanya yang untung itu investor dan pemerintah pusat. Jadi hilirisasi atas arahan Bapak Presiden harus berkeadilan. Adil untuk pengusaha daerah, adil juga untuk masyarakat. Keinformasi lainnya pemirsa, Mahkamah Agung secara resmi melarang ekspor pasir laut. Larangan ini sesuai dengan hasil pengabulan permohonan uji materi atau judicial review yang diajukan dosen hukum dari Surakarta, Jawa Tengah. Melalui putusan ini, secara tegas pemerintah dilarang untuk melakukan ekspor pasir laut dalam bentuk apapun. Mahkamah Agung secara resmi melarang ekspor pasir laut setelah mengabulkan permohonan uji materi atau judicial review yang diajukan Muhammad Taufik, seorang dosen hukum dari Surakarta, Jawa Tengah. Putusan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya perlindungan lingkungan maritim Indonesia. Dalam amar putusannya yang dibacakan majelis hakim yang dipimpin oleh Irfan Fahrudin,
Mahkamah Agung menyatakan bahwa pasal 10 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dalam aturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 secara tegas bertentangan dengan pasal 56 Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Dengan putusan Mahkamah Agung ini, secara eksplisit memerintahkan pemerintah untuk segera mencabut pasal-pasal terkait ekspor pasir laut dari PP nomor 26 tahun 2023 dan menghentikan seluruh bentuk pemberlakuannya. Hal ini berarti segala bentuk aktivitas ekspor pasir laut yang sempat diperbolehkan berdasarkan PP nomor 26 tersebut kini menjadi ilegal dan harus dihentikan. Sebelumnya PP nomor 26 tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo pada Mei 2023 lalu telah memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, terutama pegiat lingkungan dan akademisi. Belait ini dianggap membuka keran ekspor pasir laut yang dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut, mempercepat abrasi pantai, serta mengancam keberlangsungan hidup biota laut dan masyarakat pesisir. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Kementerian Pertanian mengungkapkan adanya dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang menyebabkan kerugian konsumen hingga mencapai 99,35 triliun rupiah. Kecurangannya adanya permainan manipulasi kualitas dan harga beras di tingkat distribusi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya praktik kecurangan dalam perdagangan beras di tingkat distribusi beras, di mana Kementan mengendus adanya manipulasi kualitas dan harga hingga membuat konsumen mengalami kerugian hingga 99,35 triliun rupiah. Mentan menegaskan pihaknya pada awalnya menemukan adanya anomali soal perberasan. Padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara rasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,15 juta ton. Kalau kami sudah himbau, datanya kami sudah pegang, hari ini kami akan kirim semua data ini ke Bapak Kapolri dengan Bapak Jaksa Agung. Ini harus diberesin. Mulai hari ini kami minta saudaraku, sahabatku berbenah. Bila perlu, pasti mungkin sudah tahu, periksa mereknya masing-masing. Mulai hari ini harga turun, tidak turun, berhadapan pemerintah. Pemerintah sendiri memberi waktu 14 hari ke depan untuk para pengusaha agar berbenah dan tidak melakukan kecurangan dalam perdagangan beras. Pelaku usaha terancam melanggar pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Satgas Pangan, Kejaksaan hingga Kepolisian turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan terkait dugaan kecurangan perdagangan beras tersebut. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Praktik kecurangan perdagangan beras yang menyebabkan kerugian hingga 99,35 triliun rupiah dinilai sangat mengganggu penyaluran beras ke masyarakat. Ya, Badan Pangan Nasional meminta Satgas Pangan hingga Kepolisian mengambil tindakan tegas atas praktik kecurangan beras ini. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan, praktik manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi sangat merugikan, di mana temuan tim Kementerian Pertanian, Bapanas, Satgas Pangan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Sejumlah pelaku usaha perdagangan beras terbukti melakukan kecurangan penetapan harga kepada konsumen. Bapanas mencatat, pada beras premium dengan sampel 136 ditemukan sebesar 59,78% tidak sesuai dengan kualitas dan harga yang ditetapkan sesuai harga eceran tertinggi. Sedangkan beras medium ditemukan 95,12% tidak sesuai HET. Sementara berdasarkan hitung-hitungan, potensi kerugian di tingkat konsumen mencapai 99,35 triliun rupiah. Bapanas pun meminta pemerintah menindak tegas praktik kecurangan penjualan beras yang tidak sesuai standar. Selain itu, perlu adanya pengawasan ketat terhadap peredaran beras di pasaran untuk memastikan kesesuaian kualitas dan kuantitas. Isi dari packaging beras mohon bisa disesuaikan dengan label. Jadi kalau diisi
Kalau labelnya berat 5 kilo, tolong 5 kilo. Kalau 10 kilo, tolong 10 kilo. Itu maksudnya Pak Menteri Pertanian. Yang kedua, mengenai PSAT. Ya, tolong brand-brand yang belum terregister supaya bisa ke OKKPD di daerah masing-masing, produk segar asal tumbuhan. Ya, jadi tadi yang pertama adalah label sesuai dengan isinya. Jangan tadi sama-sama emas, sama-sama beras, tetapi Ya pemirsa dan juga Prasa, tadi ada informasi terkait investasi di industri baterai listrik ya. Betul. Nah ini juga merupakan hal baik ya, di mana saat ini juga Indonesia penggunaan kendaraan listrik Indonesia terus meningkat, apalagi seperti kita lihat di China ya, itu perkembangan kendaraan listrik sangat pesat sekali ya. Semoga saja Indonesia juga bisa mengadopsi dan juga mengambil langkah yang baik ya, agar bisa menguntungkan Indonesia dengan investasi baterai listrik tadi, membuat pabrik dan lain sebagainya ya. Yes, tentu ini akan sangat menguntungkan tentunya bagi konsumen, khususnya masyarakat kita semua begitu akan membeli kendaraan listrik. Diharapkan dengan adanya produksi baterai yang terintegrasi begitu akan membuat harganya semakin terjangkau nih di masyarakat, karena memang komponen termahal begitu kalau bisa dikatakan di mobil ataupun kendaraan listrik adalah di baterainya ini, Vina. Benar sekali, Pra. Dan ini juga akan menjadi proyek strategis nasional ya. Dan semoga saja juga bisa banyak industri lokal yang bisa terlibat dalam proyek ini.